Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutyaga Gayatri. I'm from Management 23C with NPM 2341964. In this video, I want to explain about material credit. Check it out. Pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau barang berdasarkan kesepakatan antara pemberi kredit atau kreditor dan penerima kredit atau debitor, di mana penerima kredit berkewajiban mengembalikan uang atau barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai dengan pembayaran bunga atau imbalan tertentu. Fungsi kredit. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kredit memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 2. Meningkatkan daya beli. Kredit konsumen memungkinkan masyarakat membeli barang atau jasa yang nilainya besar seperti rumah dan kendaraan. 3. Modal kerja. Kredit digunakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, serta pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. 4. Mendukung inovasi. Kredit investasi memungkinkan perusahaan membiayai riset dan mengembangkan untuk menciptakan produk atau layanan baru. Jenis-jenis kredit. Kredit dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti tujuan penggunaannya, jangka waktu, sumbernya, dan sifatnya. Berikut adalah beberapa jenis kredit. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Ada kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang elektronik. Lalu ada kredit produktif, kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti investasi atau modal kerja. Berikut adalah kredit multiguna, kredit yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan baik konsumtif maupun produktif. Kedua, berdasarkan jangka waktu. Ada kredit jangka pendek. Kredit dengan jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun, biasanya untuk modal kerja. Kredit jangka menengah. Kredit dengan jangka waktu 1-5 tahun sering digunakan untuk pembelian alat atau kendaraan. Kredit jangka panjang. Kredit dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun seperti kredit perumahan atau investasi besar. Berdasarkan sumbernya, ada kredit bank, kredit yang diberikan oleh bank kepada individu atau perusahaan. Lalu ada kredit non-bank, kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank seperti koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. Berikut ada kredit pemerintah. Kredit yang disalurkan oleh pemerintah untuk mendukung sektor tertentu, seperti pertanian atau UMKM. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Kredit dengan agunan atau kredit berjaminan, kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu, seperti properti, kendaraan, atau surat berharga. Lalu ada kredit tanpa agunan atau KTA, kredit yang diberikan tanpa jaminan, biasanya berdasarkan kepercayaan kepada reputasi dan kemampuan bayar peminjaman. Komponen dalam kredit. Pokok kredit. Jumlah uang yang dipinjam oleh debitor dan harus dikembalikan kepada kreditor. 2. Bunga kredit. Imbalan yang dibayarkan debitor kepada kreditor sebagai biaya atas penggunaan dana. 3. Jangka waktu kredit. Periode waktu yang diberikan untuk melunasi pokok kredit berserta bunganya. Keempat, cicilan. Pembayaran secara berkala untuk melunasi kredit. Biasanya mencakup pokok kredit dan bunga. 5. Agunan. Aset yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit jika diperlukan. Pengajuan kredit ada beberapa cara. Yang pertama, permohonan kredit. Debitor mengajukan permohonan kredit kepada kreditor yang disertai dengan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, dokumen identitas, atau rencana penggunaan dana. Selanjutnya, analisis kredit. Kreditor melakukan penilaian kelayakan kredit, mencakup analisis kemampuan membayar, riwayat kredit, dan jaminan jika ada. Ketiga, persetujuan kredit. Jika disetujui, kreditor akan memberikan persetujuan kredit disertai dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Keempat, penandatanganan perjanjian kredit.
Debitur dan kreditor akan menandatangani kontrak kredit yang mencakup semua detail pinjaman. Kelima, pencarian dana kredit disalurkan kepada debitur sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, manajemen risiko dalam kredit. Yang pertama, pengecekan kreditur. Perlu memastikan bahwa calon debitur meminjam rekam jejak keuangan yang baik dan kemampuan untuk melunasi kredit. Diversifikasi resiko. Kreditor sebaiknya tidak hanya memberikan kredit pada satu sektor usaha untuk mengurangi resiko gagal bayar. Ketiga, penggunaan asuransi kredit. Beberapa kreditor dilindungi oleh asuransi untuk meminimalkan kerugian bagi kreditor. Keempat, pengawasan kredit. Kreditor perlu melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi keuangan debitur untuk mengantisipasi potensi masalah. Peran kredit dalam bisnis. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Kredit memungkinkan bisnis menjalankan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku atau pembayaran gaji. 2. Investasi jangka panjang. Kredit digunakan untuk mendanai proyek besar seperti pembangunan pabrik atau pembelian alat produksi. Ketiga, memperluas pasar. Kredit dapat digunakan untuk membuka cabang baru, perluasan distribusi, atau pemasaran produk. Nah, terakhir kesimpulan, kredit adalah alat keuangan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami jenis-jenis kredit, proses pengajuan, manfaat, dan risikonya, pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Namun, pengelolaan kredit yang bijak dan disiplin dalam pembayaran adalah kunci untuk menghindari masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.